Jam 5 pagi. Mertuaku berteriak histeris, memaksa masuk rumah yang kuncinya baru saja kuganti. Detik berikutnya, suamiku datang membawa palu besar, bersiap menghancurkan pintu. Namun saat aku sedang ketakutan, tiba-tiba muncul sebuah suara tenang di belakangku berkata, "Biarkan. Biar aku yang urus." Dia membuka pintu rumahku. Saat melihat seseorang yang ada di rumah bersamaku, seketika suami dan ibu mertuaku teriak histeris hampir pingsan. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah baru saja menunjukkan pukul 5 pagi. Langit di luar masih gelap, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Keheningan subuh yang seharusnya menenangkan itu pecah seketika oleh gedoran kasar pada pintu utama rumahku. Suara kayu jati yang dihantam kepalan tangan terdengar mengerikan, seolah pintu itu adalah musuh yang harus dihancurkan. Di balik gedoran itu, terdengar suara teriakan wanita yang sangat aku kenal. Suara yang selama 3 tahun terakhir selalu menjadi mimpi buruk dalam hidupku. Itu adalah suara Ibu Amanda, mertuaku. "Vida, buka pintu sialan ini. Aku tahu kamu di dalam. Jangan berpura-pura tuli." Teriakan Ibu Amanda melengking tinggi, memecah kesunyian kompleks perumahan yang masih terlelap. Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, meremas ujung jilbabku dengan tangan yang gemetar hebat. Jantungku berpacu kencang, seirama dengan hantaman di pintu depan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap pintu kayu besar itu dengan napas tertahan. Kunci pintu itu sudah kuganti kemarin sore. Kunci model terbaru dengan sistem keamanan ganda yang kusewa dari ahli kunci terbaik di kota ini. Aku sengaja melakukannya. Aku sengaja mengunci mereka di luar. Kemarin siang, aku tidak sengaja mendengar percakapan telepon Galang, suamiku, dengan ibunya. Mereka berencana menjual rumah peninggalan orang tuaku ini, dan memalsukan tanda tanganku dengan alasan aku mengalami gangguan jiwa. Hancur hatiku saat itu. Rumah ini adalah satu-satunya kenangan yang tersisa dari ayah dan ibuku, namun Galang dan Ibu Amanda dengan serakah ingin merampasnya demi menutupi hutang judi online Galang yang menumpuk. Cukup sudah. Kesabaranku habis saat itu juga. Saat mereka pergi berpesta semalaman merayakan rencana busuk itu, aku bertindak. Aku mengganti semua kunci. Dasar istri tidak tahu diri. Berani-beraninya kamu mengunci mertua dan suamimu di luar rumahmu sendiri. Buka atau aku akan menyuruh Galang mendobraknya. Ancaman Ibu Amanda membuat lututku lemas. Air mataku menetes membasahi pipi. Aku takut. Tentu saja aku takut. Selama ini aku selalu menjadi istri yang penurut. Aku tidak pernah membantah. Aku memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan menyerahkan sebagian besar gaji bulananku untuk mereka. Tapi balasan yang kuterima hanyalah cacian dan penghinaan. Mereka menganggap diamku sebagai kelemahan. Mereka pikir aku tidak punya taring untuk melawan. Tiba-tiba, suara gedoran berhenti sejenak. Namun, keheningan itu justru membawa ketakutan yang lebih besar. Terdengar suara langkah kaki berat mendekat ke arah teras. Langkah kaki yang seret dan penuh amarah. Itu pasti Galang. "Minggir, Bu. Biar aku yang urus perempuan sialan ini." Suara Galang terdengar berat dan penuh emosi. Aku bisa membayangkan wajahnya yang merah padam karena marah, rahangnya yang mengeras, dan mata yang melotot penuh kebencian. Detik berikutnya, terdengar suara logam beradu dengan lantai keramik teras. Suara itu nyaring dan memekakan telinga. Pikiranku langsung membayangkan sebuah benda tumpul yang berat. Palu. Galang benar-benar membawa palu besar. Aku akan masuk bagaimanapun caranya. "Vida, kamu pikir kunci murahan ini bisa menahanku? Aku akan hancurkan pintu ini dan menyeretmu keluar." Hantaman pertama terjadi. Boom! Pintu rumahku bergetar hebat. Debu-debu halus rontok dari sela-sela kusen. Aku memekik tertahan, mundur beberapa langkah ke belakang. Kengerian merayap naik ke punggungku. Galang tidak main-main. Dia benar-benar berniat menghancurkan pintu itu. Jika pintu itu jebol, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan padaku. Mungkin dia akan memukulku. Mungkin dia akan menyeret paksa aku ke rumah sakit jiwa seperti rencananya. Atau mungkin lebih buruk dari itu. Boom! Hantaman kedua lebih keras dari yang pertama. Kayu di sekitar lubang kunci mulai retak. Suara tawa mengejek Ibu Amanda terdengar di sela-sela hantaman itu. Dia seolah menikmati pertunjukan kekerasan yang dilakukan anaknya. Dia bersorak, memanasi Galang agar memukul lebih keras. "Ayo Lang, hancurkan saja."
Biar dia tahu rasa. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di sini. Aku semakin terpojok. Kakiku tersandung kaki meja, membuatku hampir terjatuh. Aku merangkak mundur, menjauh dari pintu yang sepertinya tidak akan bertahan lama. Pikiranku kalut. Kemana aku harus lari? Jendela samping sudah diteralis besi permanen. Pintu belakang juga sudah kukunci rapat, dan kuncinya kusimpan di laci yang jauh. Aku terperangkap. Aku terperangkap di dalam rumahku sendiri bersama ketakutan yang mencekik. Di tengah kepanikan yang memuncak, bayangan masa lalu berkelebat. Aku teringat saat pertama kali Galang melamarku dengan manis, berjanji akan menjagaku. Semua itu bohong. Dia hanya menginginkan asetku. Dia hanya parasit yang menempel pada inangnya. Dan sekarang, parasit itu sedang berusaha membunuh inangnya. Aku menyesal. Sungguh aku menyesal telah buta oleh cinta selama ini. Seharusnya aku mendengarkan nasihat mendiang ayah agar berhati-hati memilih pasangan. Boom! Hantaman ketiga membuat engsel pintu bagian atas sedikit terlepas. Cahaya matahari pagi yang mulai terbit menerobos masuk melalui celah retakan, menciptakan garis cahaya yang menyilaukan namun menakutkan. Aku bisa melihat bayangan Galang melalui celah itu. Dia mengangkat palu godamnya tinggi-tinggi, bersiap memberikan hantaman terakhir yang mematikan. Matanya menyalang gila. Dia sudah bukan suamiku lagi. Dia monster. Ya Tuhan, tolong aku, bisikku lirih, memejamkan mata, pasrah menerima nasib. Tubuhku menggigil hebat. Aku tidak punya tenaga lagi untuk lari. Aku hanya bisa menunggu pintu itu terbuka dan monster itu menerkamku. Namun, tepat saat aku merasa nyawaku berada di ujung tanduk, sebuah kehangatan tiba-tiba terasa di bahu kananku. Sebuah tangan yang besar dan kokoh mencengkeram bahuku dengan lembut namun tegas. Sentuhan itu bukan sentuhan yang kasar, melainkan sentuhan yang memberikan rasa aman yang aneh. Aku tersentak kaget dan menoleh cepat. Napasku tercekat. Di belakangku, berdiri sesosok pria tinggi tegap. Dia mengenakan kemeja hitam yang pas di badan, memperlihatkan bahunya yang lebar. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun, kontras dengan kepanikan yang melanda diriku. Matanya tajam menatap ke arah pintu, seolah bisa menembus kayu tebal itu dan melihat monster di baliknya. Suaranya terdengar, rendah dan berat, mengisi seluruh ruangan dengan aura dominasi yang kuat. Biarkan. Biar aku yang urus. Kata-katanya singkat, tapi mengandung kekuatan yang luar biasa. Itu bukan permohonan, itu adalah perintah. Siapa dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Pikiranku yang kacau sesaat melupakan fakta bahwa aku sendiri yang memasukkannya lewat pintu garasi tadi malam saat dia datang dalam keadaan terluka. Tidak, dia tidak terluka. Dia datang dengan gagah. Ingatanku berantakan karena panik. Ah, benar. Dia adalah Bara. Kakakku. Kakak yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu dalam kecelakaan mobil yang tragis. Kakak yang mayatnya tidak pernah ditemukan karena hanyut di sungai deras. Tapi dia di sini. Nyata. Hidup. Dan dia sedang melangkah maju melewati tubuhku yang masih gemetar. Bara berjalan dengan tenang menuju pintu yang hampir hancur itu. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara, seperti seekor predator yang sedang mengincar mangsanya. Di luar, Galang sedang mengambil ancang-ancang untuk hantaman keempat. Dia berteriak keras, melampiaskan amarahnya. Mati kau, Vida. Saat Galang mengayunkan palu itu ke depan dengan sekuat tenaga, Bara dengan gerakan cepat memutar kunci pintu dari dalam. Bukan kunci bawah yang sedang dihantam Galang, melainkan kunci slot atas yang masih utuh. Dengan satu sentakan kuat, Bara menarik gagang pintu itu hingga terbuka lebar. Pintu terbuka bukan karena hancur, tapi karena dibuka. Momentum ayunan palu Galang yang begitu kuat tidak menemui sasaran. Palu itu menghantam ruang kosong. Tubuh Galang yang terbawa gaya inersia terhuyung ke depan dengan konyol. Dia hampir tersungkur mencium lantai ruang tamu, kalau saja dia tidak menahan keseimbangannya dengan kaki kanannya. Wajahnya yang semula penuh amarah berubah menjadi kaget luar biasa. Matanya terbelalak melihat pintu yang tiba-tiba terbuka tanpa perlawanan. Di belakang Galang, Ibu Amanda yang sedang bersiap menyoraki kemenangan anaknya, tiba-tiba terdiam. Mulutnya menganga lebar, seolah pasokan udara di paru-parunya mendadak hilang. Matanya bukan tertuju pada Vida yang meringkuk di sudut ruangan, melainkan pada sosok tinggi besar yang berdiri tegak di ambang pintu, menghalangi cahaya matahari pagi. Bara berdiri di sana, tatapannya dingin, menusuk langsung ke manik mata Galang. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Hanya tatapan yang menjanjikan kehancuran bagi siapa saja yang berani mengusik adiknya. Suasana pagi yang riuh oleh teriakan dan hantaman palu, kini berubah menjadi hening yang mencekam.
lebih hening dari kuburan. Angin pagi berhembus pelan, membawa masuk aroma parfum maskulin yang dikenakan bara, bercampur dengan bau keringat ketakutan dari tubuh Galang. Ini adalah awal dari mimpi buruk mereka. Mimpi buruk yang nyata. Waktu seolah berhenti berputar di ambang pintu rumah itu. Galang masih dalam posisi setengah membungkuk, tangannya gemetar memegang gagang palu besar yang kini terasa sangat berat. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya, bukan karena lelah memukul pintu, tapi karena apa yang dilihat matanya. Dia mengerjap berulang kali, berharap ini hanya halusinasi akibat kurang tidur setelah berpesta semalaman. Namun, sosok itu tetap di sana. Nyata, padat, dan menakutkan. Bara? Suara Galang keluar tercekat, nyaris tak terdengar. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Bagaimana mungkin? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. 5 tahun lalu, dia sendiri yang menyabotase rem mobil Bara. Dia sendiri yang melihat mobil itu terjun bebas ke sungai dari atas tebing. Dia sendiri yang memastikan arus sungai sedang deras-derasnya malam itu. Polisi sudah menyatakan Bara hilang dan kemungkinan besar tewas. Tidak ada yang bisa selamat dari kecelakaan sedahsyat itu. Tapi pria di hadapannya ini adalah Bara. Tidak salah lagi. Bekas luka bakar tipis di leher kiri pria itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Itu luka lama akibat terkena knalpot motor saat mereka masih remaja. Galang tahu persis letak luka itu. Di belakang Galang, reaksi Ibu Amanda jauh lebih dramatis. Wajahnya yang penuh polesan, make up, tebal kini memucat seperti mayat. Tas tangan bermerek palsu yang dipegangnya terlepas, jatuh menghantam lantai teras dengan suara gedebuk. Tubuhnya limbung. Kakinya tidak kuat menopang berat badannya sendiri. Dia merosot perlahan hingga terduduk di lantai yang dingin. Matanya melotot horor menatap Bara seolah sedang menatap malaikat maut. Hantu. Tolong. Ada hantu. Ibu Amanda menjerit histeris. Suaranya melengking, memecah keheningan yang sempat tercipta. Dia menuding-nuding Bara dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Dia berusaha mundur dengan cara mengesot, menjauh dari pintu, seolah Bara akan terbang dan mencekiknya saat itu juga. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Dia tahu dosa apa yang telah dia dan anaknya lakukan pada keluarga ini. Dan sekarang, dia berpikir arwah Bara datang untuk menuntut balas. Bara tidak bergeming sedikitpun mendengar teriakan histeris itu. Dia bahkan tidak berkedip. Dia hanya melirik sekilas ke arah Ibu Amanda dengan tatapan jijik, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Kemudian, matanya kembali terkunci pada Galang. Dengan gerakan perlahan yang penuh intimidasi, Bara mengulurkan tangannya. Bukan untuk memukul, melainkan untuk mengambil palu yang masih digenggam Galang. Galang yang masih dalam kondisi syok berat, tidak memberikan perlawanan. Otot-ototnya kaku. Dia membiarkan saja saat Bara mengambil palu besar itu dari tangannya dengan mudah. Seolah mengambil mainan dari tangan seorang balita. Kra! Bara meremas gagang kayu palu itu. Suara kayu yang tertekan terdengar ngilu. Lalu dengan santai, dia melemparkan palu itu ke halaman rumput. Palu itu mendarat jauh di sana, menandakan betapa besar tenaga yang dimiliki pria ini. Sepertinya kau lupa sopan santun saat bertamu ke rumah orang, Galang, ucap Bara. Suaranya tenang, datar, namun setiap suku katanya terasa menekan dada. Galang mundur selangkah. Kakinya tersandung ambang pintu, membuatnya hampir jatuh lagi. Dia berusaha mengumpulkan keberaniannya yang tersisa. Dia adalah laki-laki. Dia adalah kepala rumah tangga di sini. Dia tidak boleh terlihat lemah di depan Vida. Kau seharusnya sudah mati, teriak Galang dengan suara yang pecah. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti orang yang disewa Vida untuk menakut-nakuti kami. Iya kan? Vida, keluar kau. Siapa orang ini? Galang mencoba menyangkal kenyataan. Logikanya menolak menerima bahwa Bara masih hidup. Itu mustahil. Jika Bara masih hidup, maka hidup Galang yang akan hancur. Dia akan dipenjara. Dia akan kehilangan segalanya. Aku tidak menyewa siapapun, Mas, jawabku dari dalam rumah. Aku melangkah maju, berdiri di samping Bara. Rasa takut yang tadi menguasai diriku perlahan sirna berganti dengan keberanian. Kehadiran Bara di sampingku memberikan energi yang luar biasa. Aku melihat wajah suamiku yang pucat dan wajah ibu mertuaku yang ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan kami, posisi kami berbalik. Mereka yang ketakutan, dan aku yang memegang kendali. Dia kakakku, Mas. Kakak kandungku yang kalian kira sudah kalian singkirkan. Mendengar ucapanku, Ibu Amanda semakin histeris.
Dia mulai menangis meraung-raung, menarik-narik rambutnya sendiri. Bukan tangisan sedih, tapi tangisan panik. Tidak mungkin. Kalian bersekongkol. Kalian pasti mau menipu kami. Rumah ini milik Galang. Sertifikatnya ada di tangan kami. Pergi kalian. Pergi dari rumah anakku. Bara tersenyum miring. Senyuman yang sangat tipis dan mengerikan. Dia merogoh saku dalam jasnya dan mengeluarkan sebuah amplop berwarna coklat. Dia tidak membuka isinya, hanya menepuk-nepuk amplop itu ke telapak tangannya yang lain. Sertifikat? Tanya Bara dengan nada mengejek. Maksudmu sertifikat palsu yang kalian curi dari brankas ayahku dulu? Oh, Ibu Amanda yang terhormat, kalian pikir ayahku sebodoh itu? Sertifikat asli selalu ada di tangan notaris kepercayaan keluarga kami. Dan sekarang, sertifikat itu sudah diatasnamakan kembali kepada pemilik sahnya. Bara melangkah maju satu langkah, membuat Galang otomatis mundur lagi hingga turun ke anak tangga teras. Dan asal kau tahu, Galang, perusahaan tempatmu bekerja, perusahaan yang baru saja diakuisisi oleh investor asing minggu lalu, coba tebak siapa pemilik barunya? Wajah Galang berubah dari pucat menjadi abu-abu. Matanya membelalak sempurna. Dia baru ingat desas-desus di kantornya tentang CEO baru yang misterius dan kejam yang akan merombak seluruh manajemen. Kau? Bara tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya mengangguk pelan. Anggukan yang menjadi vonis mati bagi karir Galang. Sekarang, dengarkan baik-baik, lanjut Bara. Nada suaranya berubah menjadi lebih dingin dan tajam. Detik ini juga, kalian berdua angkat kaki dari halaman rumah ini. Jangan bawa apapun kecuali baju yang melekat di badan kalian. Mobil di depan itu, mobil yang kalian beli pakai uang warisan Vida yang kalian gelapkan, kuncinya tinggalkan di sini. Apa? Galang berteriak tidak terima. Itu mobilku. Atas namaku. Kau tidak bisa mengambilnya begitu saja. Ini perampokan. Aku akan lapor polisi. Silakan, tantang Bara santai. Silakan panggil polisi. Kebetulan sekali aku juga ingin menyerahkan beberapa bukti rekaman CCTV bengkel 5 tahun lalu. Rekaman seseorang yang sedang mengutak-atik kabel rem mobil sedan hitam. Kau ingat mobil itu, Galang? Darah seolah berhenti mengalir di tubuh Galang. Dia ingat betul. Dia pikir tidak ada CCTV di bengkel tua tempat mobil Bara diservis waktu itu. Dia pikir aksinya rapi. Ancaman Bara telak mengenai ulu hatinya. Jika polisi datang, bukan Vida yang akan ditangkap, tapi dia. Kasus percobaan pembunuhan berencana tidak memiliki masa kadaluarsa yang singkat. Ibu Amanda yang mendengar itu langsung berhenti meraung. Dia bangkit berdiri dengan susah payah, wajahnya penuh keringat dan luntur oleh air mata. Insting bertahan hidupnya menyala. Dia tahu mereka kalah. Kalah telak. Lang, ayo pergi, bisik Ibu Amanda sambil menarik lengan baju Galang. Ayo pergi dari sini. Dia iblis, Lang. Kita harus pergi. Galang menepis tangan ibunya kasar. Harga dirinya terluka parah. Tapi saat dia menatap mata Bara yang gelap dan penuh ancaman, nyalinya ciut. Dia melihat Vida yang menatapnya dengan pandangan dingin tanpa rasa cinta lagi. Dia sadar, dia sudah kehilangan Vida. Dia sudah kehilangan, sapi perahnya. Awas kalian, desis Galang penuh dendam. Ini belum selesai. Aku akan kembali. Aku akan hancurkan kalian semua. Ancaman kosong, jawab Bara singkat. Pergi. Atau aku panggil satpam komplek untuk menyeret kalian seperti sampah. Galang meludah ke tanah, lalu berbalik badan. Dia berjalan gontai meninggalkan teras rumah yang dulu dia kuasai. Ibu Amanda tergopoh-gopoh mengikutinya di belakang, sesekali menoleh ke belakang dengan tatapan ketakutan. Mereka berjalan kaki keluar dari gerbang rumah, meninggalkan mobil mewah mereka yang terparkir. Aku melihat punggung mereka menjauh, hingga menghilang di tikungan jalan. Kakiku yang sejak tadi tegang akhirnya lemas. Aku hampir terjatuh, tapi lengan kekar Bara dengan sigap menahan tubuhku. Sudah aman, Dek, bisik Bara lembut, nada suaranya berubah total menjadi hangat, seperti Kak Bara yang dulu ku kenal. Mereka sudah pergi. Kamu aman sekarang. Aku memeluk tubuh kakakku erat-erat. Tangisku pecah. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Beban berat yang selama 3 tahun ini menghimpit dadaku seolah diangkat begitu saja. Aroma tubuh Bara yang familiar membuatku sadar bahwa aku tidak sendiri lagi. Pelindungku sudah kembali. Dan ini baru permulaan. Aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah apa yang mereka lakukan padaku dan keluargaku. Karma baru saja dimulai. Untuk memahami betapa manisnya kemenangan yang kurasakan pagi ini, aku harus membawamu mundur ke 24 jam yang lalu.
Saat itu, aku masihlah Vida yang bodoh. Vida yang mengira pengabdian tulus akan meluluhkan hati batu. Hari itu dimulai seperti hari-hari membosankan lainnya. Aku sedang berlutut di lantai dapur, membersihkan noda minyak yang menempel di sela-sela keramik dengan sikat gigi bekas, sementara Ibu Amanda duduk santai di ruang tengah sambil menonton acara gosip di televisi dengan volume maksimal. Galang belum pulang dari kantor, atau setidaknya itulah yang dia katakan, padahal aku tahu dia sering mampir ke tempat perjudian. Siang itu udara terasa panas dan pengap. Keringat membasahi punggungku di balik gamis rumahan yang kupakai. Tiba-tiba ponsel Ibu Amanda berdering. Dia mengangkatnya dengan semangat, dan tak lama kemudian suara tawanya meledak. Itu suara tawa yang jarang kudengar jika dia sedang bersamaku. Biasanya, wajahnya selalu masam jika melihatku. Penasaran, aku menghentikan gerakan tanganku menyikat lantai. Aku merangkak pelan mendekati pintu penyekat antara dapur dan ruang tengah, berusaha mengintip dan mendengar siapa yang membuatnya begitu bahagia. Ternyata itu panggilan video dari Galang. Suara Galang terdengar jelas, karena Ibu Amanda mengaktifkan mode pengeras suara. Percakapan yang kemudian kudengar itulah yang menjadi titik balik hidupku. Momen di mana selaput kebodohan yang menutupi mataku akhirnya terkoyak sepenuhnya. Tenang saja, Bu. Dokumennya sudah siap. Temanku di rumah sakit jiwa itu sudah setuju untuk memalsukan diagnosa medis Vida. Kita tinggal memancing emosinya sedikit lagi supaya dia terlihat histeris di depan tetangga, lalu kita panggil ambulan. Begitu dia masuk rumah sakit jiwa, hak asuh atas aset dan rumah otomatis jatuh ke tanganku sebagai suaminya. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Darahku terasa dingin, mengalir deras menjauhi wajahku. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Rumah sakit jiwa? Mereka ingin membuangku ke rumah sakit jiwa hanya demi rumah ini? Rumah yang dibeli dengan keringat darah almarhum ayahku? Bagus, Lang. Ibu sudah muak melihat mukanya yang sok suci itu setiap hari di rumah ini. Cepatlah kita jual rumah ini, lalu kita pindah ke apartemen di pusat kota. Ibu mau beli tas baru yang kemarin ibu lihat di mall. Pastikan Vida tidak tahu apa-apa sampai hari haji. Mereka tertawa bersama. Tawa itu terdengar seperti suara setan di telingaku. Aku mundur perlahan, kembali ke dapur dengan tubuh gemetar hebat. Air mataku tumpah tanpa suara. Selama ini aku bertahan karena aku percaya pernikahan adalah ibadah. Aku percaya Galang akan berubah. Tapi ternyata, aku hanyalah domba yang sedang digemukkan untuk disembelih. Rasa sakit hati itu perlahan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan yang membakar dada, panas dan menyengat. Aku tidak boleh diam saja. Aku tidak boleh membiarkan mereka menang. Malam harinya, Galang dan Ibu Amanda berdandan rapi. Mereka bilang ada acara makan malam dengan relasi bisnis Galang. Aku tahu itu bohong. Aroma parfum Galang bercampur dengan bau alkohol tipis. Mereka pasti akan berpesta. Galang bahkan sempat membentakku sebelum pergi karena sepatunya belum kusemir. Aku menunduk patuh, menyemir sepatunya sambil menahan gejolak di dada. Begitu mobil mereka meninggalkan halaman rumah, aku langsung mengunci pintu. Aku berlari ke kamar, menggelar sajadah, dan menumpahkan semua tangisku kepada Tuhan. Aku meminta petunjuk. Aku meminta jalan keluar. Aku merasa sendirian di dunia ini, tanpa orang tua, tanpa saudara, dikelilingi serigala berbulu domba. Saat aku sedang bersujud panjang dalam isak tangis yang memilukan, terdengar suara ketukan pelan di jendela kamar belakang. Itu aneh. Jendela belakang menghadap ke kebun kosong yang gelap dan ditumbuhi ilalang tinggi. Siapa yang berani masuk lewat sana malam-malam begini? Ketakutan kembali menyergapku. Apakah itu perampok? Atau mungkin orang suruhan Galang yang ingin mencelakaiku lebih awal? Aku memberanikan diri mendekat, memegang sapu sebagai satu-satunya senjata. Gorden kusibak sedikit. Di balik kaca jendela yang buram oleh embun malam, terlihat sesosok wajah pria tertimpa cahaya bulan yang redup. Aku hampir berteriak, tapi suara pria itu lebih dulu terdengar, samar namun jelas menembus kaca. Dek, buka, Dek. Ini abang. Sapu di tanganku terlepas jatuh ke lantai. Suara itu, panggilan itu. Hanya satu orang di dunia ini yang memanggilku dengan nada selembut itu. Tapi itu tidak mungkin. Logikaku menolak, namun hatiku mengenali getarannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka kunci jendela dan mendorongnya ke atas. Sosok itu memanjat masuk dengan tangkas. Ketika dia berdiri tegak di hadapanku di bawah cahaya lampu kamar, duniaku seolah runtuh dan terbangun kembali di saat yang bersamaan. Dia lebih kurus dari yang kuingat. Ada bekas luka di pelipisnya, dan tatapannya jauh lebih tua dan keras. Tapi senyum itu masih sama. Itu Bara. Kakakku. Kakakku yang dinyatakan meninggal 5 tahun lalu.
Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya menerjang memeluknya, menangis sejadi-jadinya di dada bidangnya. Aroma tubuhnya nyata. Hangat tubuhnya nyata. Dia hidup. Maafkan abang baru pulang sekarang, Vida. Maafkan abang membiarkanmu sendirian melawan mereka. Bisiknya sambil mengelus kepalaku yang tertutup mukena. Malam itu menjadi malam yang panjang. Bara menceritakan segalanya. Bagaimana dia selamat dari sungai, bagaimana dia ditemukan oleh nelayan di desa terpencil dalam keadaan amnesia sementara, dan bagaimana ingatannya perlahan kembali. Dia juga menceritakan bagaimana dia membangun kembali kekuatannya di luar negeri, mengawasi gerak-gerik Galang dari jauh, mengumpulkan bukti, dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Dia tahu segalanya. Dia tahu tentang rencana rumah sakit jiwa itu. Sekarang hapus air matamu, kata Bara tegas, menghapus sisa tangis di pipiku. Kita tidak punya waktu untuk menangis. Mereka ingin perang, kita beri mereka perang. Tapi kita akan mainkan dengan cara kita. Malam itu juga, strategi disusun. Bara memanggil orang kepercayaannya untuk datang membawa peralatan. Kami mengganti semua kunci pintu rumah, dari pintu depan sampai pintu belakang, dengan kunci baru yang tidak dimiliki Galang. Bara sengaja memarkir mobilnya jauh dari rumah agar tidak mencurigakan. Kami mempersiapkan mental, mempersiapkan skenario. Aku yang tadinya lemah, merasa kekuatan baru mengalir deras di darahku. Aku bukan lagi Vida yang sendirian. Aku memiliki Bara. Ketika fajar mulai menyingsing dan aku mendengar suara mobil Galang mendekat di kejauhan, aku sudah siap. Aku berdiri di balik pintu yang terkunci rapat, menunggu drama itu dimulai. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena antusiasme melihat wajah mereka saat menyadari bahwa permainan telah berubah. Saat Galang mulai menggedor pintu dan Ibu Amanda berteriak, aku tahu, ini adalah akhir dari penderitaanku dan awal dari kehancuran mereka. Matahari sudah meninggi, menyengat aspal jalanan kota yang padat. Di trotoar yang panas dan berdebu, dua sosok berjalan terseok-seok dengan penampilan yang sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Galang, masih dengan kemeja pestanya yang kini kusut dan basah oleh keringat di bagian ketiak, berjalan dengan langkah berat. Di belakangnya, Ibu Amanda, yang biasanya tampil anggun bak sosialita papan atas, kini tampak menyedihkan. Sepatu hak tingginya membuat kakinya lecet, membuatnya harus berjalan pincang. Riasan wajahnya luntur, membuat maskara hitam meleleh di bawah matanya, menciptakan kesan horor yang menggelikan bagi siapa saja yang berpapasan dengan mereka. Mereka baru saja diusir dari rumah yang selama ini mereka anggap milik sendiri. Tanpa mobil, tanpa baju ganti, dan yang paling parah, tanpa akses ke kekayaan yang selama ini mereka banggakan. Galang mencoba memesan taksi online, tapi aplikasinya menolak. Kartu kredit yang terhubung dengan akunnya sudah diblokir. Bara tidak main-main. Dia benar-benar memutus semua akses keuangan Galang dalam hitungan menit. Bu, berhenti mengeluh. Kepala Galang pusing mendengar rengekan ibunya yang tak henti-henti sejak mereka keluar dari kompleks perumahan. Kaki ibu sakit, Lang. Kita mau kemana? Kenapa kita tidak lawan saja tadi? Kenapa kamu takut sama hantu itu? Ibu Amanda masih menyangkal kenyataan. Di kepalanya, Bara adalah hantu. Hantu yang entah bagaimana bisa memegang benda padat. Dia bukan hantu, Bu. Dia manusia. Dia Bara. Galang membentak, membuat beberapa pejalan kaki menoleh kaget. Galang tidak peduli. Pikirannya kacau balau. Bayangan wajah Bara yang dingin dan ancaman tentang rekaman CCTV bengkel itu terus menghantuinya. Dia butuh tempat untuk berpikir. Dia butuh rencana. Mereka akhirnya tiba di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Hotel yang cat temboknya sudah mengelupas dan pelang namanya miring sebelah. Ini jauh dari standar hotel bintang 5 yang biasa mereka inapi. Tapi apa boleh buat? Uang tunai di dompet Galang hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, sisa uang parkir semalam. Galang memesan satu kamar dengan enggan. Resepsionis hotel menatap mereka dengan curiga, mungkin mengira mereka pasangan selingkuh yang sedang melarikan diri atau orang gila yang nyasar karena penampilan mereka yang berantakan tapi memakai baju mahal. Begitu masuk ke dalam kamar yang sempit dan berbau apek rokok, Ibu Amanda langsung melempar tubuhnya ke kasur yang seprainya terlihat kusam. Dia menangis lagi. Kali ini tangisan kemarahan bercampur keputusasaan. Ibu tidak mau tidur di sini, Lang. Ini gatal. Banyak nyamuk. Ayo kita sewa pengacara. Kita tuntut Vida. Kita tuntut laki-laki itu. Itu rumah kita. Galang duduk di tepi kasur, memijat pelipisnya yang berdenyut keras. Dia mengeluarkan ponselnya. Baterainya tinggal sedikit. Dia harus menghubungi Pak Rusdi, pengacara licik yang selama ini membantunya mengurus dokumen ilegal. Pak Rusdi pasti punya cara.
Dia punya banyak koneksi dengan preman dan polisi korup. Halo, Pak Rusdi, ini saya, Galang. Suara di seberang sana terdengar ragu-ragu, tidak seakrab biasanya. Oh, Pak Galang. Ada apa? Pak, kita ada masalah besar. Vida, dia mendatangkan orang yang mengaku kakaknya. Mereka mengusir saya dari rumah. Saya butuh Bapak urus ini sekarang juga. Kerahkan orang untuk usir mereka balik. Saya akan bayar 2 kali lipat setelah rumah itu terjual. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara Dehem yang canggung. Maaf, Pak Galang. Sepertinya saya tidak bisa membantu Bapak lagi. Apa maksud Bapak? Galang mulai panik. Suaranya meninggi. Kita sudah sepakat. Bapak sudah terima uang muka untuk pengurusan sertifikat itu. Uang mukanya sudah saya transfer balik rekening Bapak pagi ini, potong Pak Rusdi cepat. Dengar, Pak Galang. Saya baru saja dapat telepon dari kantor pusat firma hukum Adiaksa O Partners. Mereka memperingatkan saya untuk tidak menyentuh kasus Bapak, atau izin praktik saya akan dicabut permanen hari ini juga. Bapak tahu siapa pemilik firma itu? Itu firma hukum terbesar di negara ini. Saya tidak mau cari mati, Pak. Lawan Bapak bukan orang sembarangan. Telepon diputus sepihak. Galang menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Adiaksa O Partners? Itu firma hukum raksasa yang menangani kasus-kasus konglomerat. Bagaimana mungkin Bara bisa menggerakkan mereka? Seberapa besar kekuatan yang dimiliki Bara sekarang? Lang? Apa kata Pak Rusdi? Ibu Amanda bertanya dengan penuh harap, bangkit dari posisinya. Dia bilang bisa bantu kita kan? Kapan kita bisa pulang? Galang tidak menjawab. Dia melempar ponselnya ke kasur dengan frustrasi. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu seperti binatang terkurung. Dia merasa tercekik. Dinding-dinding kamar hotel yang kusam itu seolah menyempit dan menghimpitnya. Sementara itu, teror sesungguhnya mulai merayap dalam benak Ibu Amanda. Saat dia masuk ke kamar mandi yang kotor untuk mencuci muka, dia menjerit kencang. Galang kaget dan langsung mendobrak pintu kamar mandi yang tidak terkunci. Ada apa lagi, Bu? Itu. Di cermin, Ibu Amanda menunjuk cermin wastafel yang buram dan retak 1000. Ada dia. Ada Bara. Dia tersenyum padaku. Matanya merah. Galang melihat ke cermin. Tidak ada apa-apa di sana selain pantulan wajah ibunya yang berantakan dan wajahnya sendiri yang pucat pasi. Tapi bagi Ibu Amanda, bayangan Bara ada di mana-mana. Rasa bersalah yang selama ini dipendamnya mulai bermanifestasi menjadi halusinasi. Dia teringat bagaimana dulu dia menyuruh orang untuk memotong kabel rem mobil Bara. Dia teringat bagaimana dia tersenyum puas saat mendengar berita kecelakaan itu. Sekarang, ketakutan itu memakannya dari dalam. Tidak ada siapa-siapa, Bu. Itu cuma cermin rusak. Bentak Galang, mencoba menyadarkan ibunya, namun hatinya sendiri gentar. Tidak, Lang. Dia mengejar kita. Dia tidak akan berhenti sampai kita mati. Kita harus lari, Lang. Kita harus lari jauh. Di tengah kepanikan ibunya, ponsel Galang bergetar lagi. Sebuah notifikasi masuk. Itu email dari bank. Pemberitahuan tagihan kartu kredit yang jatuh tempo hari ini dengan nominal puluhan juta rupiah, disertai peringatan keras bahwa aset jaminan akan segera disita jika tidak ada pembayaran dalam 24 jam. Dan aset jaminan itu adalah mobil yang tadi ditinggalkan di rumah Vida. Galang baru sadar, dia bahkan tidak punya kendaraan untuk lari. Rasa lapar mulai menyerang perut mereka, tapi Galang takut mengeluarkan uang sepeser pun. Dia melihat keluar jendela hotel, menatap jalanan yang sibuk. Di luar sana, orang-orang menjalani hidup dengan normal. Tapi di dalam kamar sempit ini, dunia Galang dan Ibu Amanda sedang runtuh perlahan-lahan. Mereka terperangkap dalam jaring laba-laba yang mereka rajut sendiri selama bertahun-tahun. Dan sang laba-laba raksasa, Bara, sedang menunggu dengan sabar untuk memberikan gigitan terakhirnya. Ketakutan tanpa wujud ini jauh lebih menyiksa daripada pukulan fisik. Ini adalah teror ketidakpastian, di mana setiap detik terasa seperti ancaman yang mendekat. Matahari pagi di hari berikutnya tidak membawa kehangatan bagi Galang, melainkan membawa petaka baru yang lebih besar. Setelah semalaman tidak bisa tidur di kasur hotel yang keras dan penuh tungau, Galang memutuskan untuk tetap pergi ke kantor. Dalam benaknya yang sempit, pekerjaan adalah satu-satunya benteng terakhir yang dimilikinya. Jika dia bisa mempertahankan posisinya sebagai manajer pemasaran, mungkin dia masih punya harapan untuk bangkit dan melawan Bara. Dia meminjam setelan jas milik resepsionis hotel yang kebetulan ukurannya pas, meski bahannya murahan dan baunya apek, demi terlihat rapi.
Dia meninggalkan Ibu Amanda sendirian di kamar hotel dengan pesan agar tidak keluar kamar sedikitpun. Sesampainya di gedung perkantoran mewah di pusat kota, Galang merasakan atmosfer yang berbeda. Biasanya, resepsionis di lobi akan menyapanya dengan senyum ramah dan hormat. Namun pagi ini, tatapan mereka dingin dan seolah menghindar. Beberapa karyawan lain yang berpapasan dengannya berbisik-bisik sambil melirik sinis. Galang mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan menekan tombol lift menuju lantai 20. Dia meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia adalah aset berharga perusahaan. Angka penjualannya selalu bagus. Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk membuangnya hanya karena masalah pribadi. Namun, kenyataan menamparnya keras begitu pintu lift terbuka. Di depan meja kerjanya, 2 orang petugas keamanan berbadan tegap sudah menunggu. Di samping mereka berdiri Pak Hardi, Direktur HRD yang biasanya ramah, kini berwajah kaku seperti batu nisan. Di atas meja kerja Galang, sebuah kardus kosong sudah tergeletak manis. Pak Galang Pratama, suara Pak Hardi terdengar formal dan tanpa emosi. Mulai detik ini, Anda diberhentikan secara tidak hormat dari perusahaan ini. Galang ternganga. Tas kerjanya terlepas dari tangan. Apa maksud Bapak? Saya dipecat? Alasannya apa? Kinerja saya bagus. Saya bahkan baru saja menutup kesepakatan besar bulan lalu. Ini tidak adil. Saya mau bicara dengan pemilik perusahaan. Pak Hardi menyodorkan sebuah amplop putih dengan logo perusahaan baru yang baru saja mengakuisisi kantor mereka minggu lalu. Logo itu bergambar seekor elang hitam yang sedang menyambar mangsa. Galang mengenali logo itu. Itu adalah lambang dari Baracorp, sebuah holding company raksasa yang berbasis di Singapura. Lutut Galang gemetar saat menyadari kaitan nama perusahaan itu dengan nama kakak iparnya. Pemilik baru perusahaan ini telah melakukan audit menyeluruh sejak proses akuisisi, jelas Pak Hardi dengan nada dingin. Ditemukan bukti-bukti kuat adanya penggelapan dana operasional yang Bapak lakukan selama 3 tahun terakhir untuk menutupi hutang pribadi. Selain itu, pemilik baru memiliki kebijakan nol toleransi terhadap karyawan yang terlibat dalam kasus kriminal atau sengketa hukum berat. Galang membuka surat itu dengan tangan gemetar. Di bagian paling bawah surat pemecatan itu, tertera tanda tangan basah dari komisaris utama. Tinta hitam itu menuliskan nama yang membuat napas Galang berhenti seketika. Bara. Hanya satu kata itu. Tulisan tangan yang tegas dan tajam. Sama persis dengan tulisan tangan Bara yang dulu sering dilihat Galang di buku catatan kuliah Vida. Ternyata, Bara tidak hanya kembali untuk mengambil rumah, tapi dia kembali sebagai raksasa yang bisa meremukan semut kecil seperti Galang hanya dengan jentikan jari. Sementara Galang sedang hancur lebur di kantornya, di kamar hotel yang pengap, Ibu Amanda mengalami neraka dunianya sendiri. Karena bosan dan gelisah, dia melanggar pesan Galang untuk tidak membuka ponsel. Dia menyalakan ponselnya, berharap ada kabar baik atau setidaknya bisa melihat hiburan di media sosial. Namun, yang dia temukan adalah badai kehancuran reputasi. Notifikasi media sosialnya meledak. Ribuan komentar masuk ke akun Instagram dan Facebook miliknya yang selama ini dia banggakan sebagai ajang pamer kekayaan. Sebuah akun anonim bernama Justice for Vida telah mengunggah serangkaian video dan foto yang sangat viral. Video itu berisi rekaman kamera tersembunyi yang dipasang di dapur dan ruang tamu rumah Vida. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Ibu Amanda yang sedang memaki-maki Vida dengan kata-kata kotor, melempar piring berisi makanan panas ke arah Vida, dan menyuruh Vida mengepel lantai saat sedang sakit demam tinggi. Dunia maya gempar. Netizen yang maha benar menyerang akun Ibu Amanda dengan kejam. Komentar-komentar pedas membanjiri setiap postingan fotonya. Mereka menyebutnya mertua dari neraka, penyihir tua, dan penipu. Bahkan, teman-teman sosialitanya yang selama ini memujinya kini ikut menghujat di kolom komentar untuk cari aman. Reputasi sebagai wanita terhormat yang dibangun Ibu Amanda selama puluhan tahun hancur dalam hitungan jam. Dia membaca satu persatu komentar itu dengan dada sesak. Jantungnya berdegup kencang tak beraturan. Rasa malu yang amat sangat menusuk ulu hatinya. Dia merasa telanjang di hadapan jutaan orang. Di tempat lain, di ruang kerja pribadinya yang mewah di lantai teratas gedung pencakar langit, Bara duduk menghadap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota Jakarta. Di tangannya, dia memegang segelas air putih. Dia tidak minum alkohol. Dia menjaga tubuhnya tetap suci dan sehat demi membalaskan dendam adiknya. Vida duduk di sofa di seberangnya, menatap kakaknya dengan pandangan takjub sekaligus haru. Bara mulai bercerita lebih detail tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, mengisi lubang-lubang misteri yang selama ini menjadi tanda tanya. Malam itu, rem mobilku blong, Dek. Aku tahu itu bukan kecelakaan biasa karena aku baru servis mobil seminggu sebelumnya, cerita Bara dengan pandangan menerawang.
Saat mobil melayang jatuh ke sungai, aku sempat membuka pintu dan melompat keluar sebelum mobil menghantam permukaan air. Arus sungai menyeretku jauh, membenturkan kepalaku ke bebatuan. Aku pingsan dan hanyut sampai ke muara. Bara menarik napas panjang, mengingat rasa sakit itu. Seorang nelayan tua menemukanku tersangkut di akar bakau. Dia merawatku selama berbulan-bulan. Aku sempat lupa ingatan total karena benturan di kepala. Aku hidup sebagai orang lain, membantu nelayan itu melaut. Sampai suatu hari, setahun kemudian, aku melihat berita di televisi tentang sebuah kecelakaan yang mirip dengan kejadianku. Ingatanku kembali seperti disambar petir. Aku ingat kamu, Vida. Aku ingat Galang. Aku ingat senyum licik Ibu Amanda saat aku pamit pergi malam itu. Rasa marah itulah yang membuatku bertahan hidup. Lanjut Bara, suaranya memberat. Aku bekerja keras, ikut kapal dagang asing, merantau ke Singapura, memulai bisnis dari nol dengan modal nekat dan kecerdasan yang Tuhan sisakan untukku. Tuhan memberiku jalan. Bisnisku meledak. Dalam 4 tahun, aku menjadi salah satu pemain utama di industri logistik. Tapi aku tidak pernah menghubungimu karena aku tahu aku belum cukup kuat. Aku butuh kekuatan mutlak untuk menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Aku menyewa detektif swasta untuk memantau setiap gerak-gerik mereka, mengumpulkan bukti kejahatan mereka, menunggu saat mereka lengah. Dan kemarin, saat mereka berencana memasukkanmu ke rumah sakit jiwa, aku tahu waktunya sudah tiba. Vida mendengarkan dengan air mata berlinang. Dia bangkit dan memeluk kakaknya erat. Ternyata selama ini dia tidak pernah benar-benar sendirian. Doa-doanya menembus langit dan menjaga kakaknya tetap hidup. Kini, rahasia 5 tahun lalu telah terungkap. Bara bukan lagi korban. Dia adalah hakim, jaksa, dan eksekutor bagi mereka yang telah menzalimi keluarganya. Dan bagi Galang serta Ibu Amanda, tidak ada tempat untuk bersembunyi, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sore harinya, saat langit mulai berwarna jingga kemerahan, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Galang. Pesan itu berasal dari nomor Vida. Isinya singkat namun cukup untuk membuat secercah harapan palsu muncul di hati Galang yang sedang kalut. Mas, datanglah ke rumah malam ini jam 7. Kita bicarakan semuanya baik-baik. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan soal warisan. Ajak ibu juga. Galang membaca pesan itu berulang-ulang dengan mata berbinar licik. Dia segera menepuk bahu ibunya yang masih meringkuk di pojok kasur hotel sambil menangis. Bu, bangun, Bu, lihat ini. Vida mengajak damai. Ibu Amanda mengangkat wajahnya yang bengkak. Benarkah? Jangan-jangan itu jebakan, Lang? Dia punya kakak iblis itu sekarang. Ah, ibu ini terlalu takut, cibir Galang. Rasa percaya dirinya yang sombong kembali muncul perlahan. Vida itu tetap Vida yang bodoh dan lemah lembut. Dia pasti tidak tega melihat suaminya susah. Mungkin dia sudah membujuk Bara untuk berdamai. Atau mungkin dia sadar dia tidak bisa hidup tanpaku. Soal warisan katanya. Pasti dia mau membagi harta itu supaya kita tidak menuntut Gonogini. Ayo, Bu. Kita harus tampil meyakinkan. Jangan terlihat menyedihkan di depan mereka. Dengan sisa uang terakhir, Galang memaksa ibunya pergi ke salon murah untuk merapikan rambut dan menyewa baju yang sedikit lebih layak. Mereka berusaha menutupi kebangkrutan mereka dengan topeng gengsi yang retak. Tepat pukul 7 malam, mereka tiba di depan gerbang rumah yang kini terasa asing. Pagar besi tinggi itu terbuka otomatis, seolah menyambut kedatangan mangsa yang masuk ke dalam perangkap. Suasana rumah itu berbeda. Lampu-lampu taman menyala remang-remang, menciptakan bayangan panjang yang dramatis. Tidak ada suara jangkrik atau angin, hanya kesunyian yang mencekam. Galang menggandeng ibunya, melangkah masuk ruang tamu yang kini sudah berubah dekorasinya. Sofa-sofa lama sudah diganti dengan furnitur kulit hitam yang elegan dan mahal. Di tengah ruangan, sebuah meja makan panjang dari kayu mahoni tertata rapi. Di ujung meja, duduklah Bara. Dia mengenakan jas santai berwarna abu-abu tua, menatap kedatangan mereka tanpa ekspresi. Di sampingnya, Vida duduk dengan anggun, mengenakan gamis sutra berwarna merah marun yang membuatnya terlihat sangat berwibawa, jauh berbeda dengan Vida yang dulu selalu memakai daster lusuh. Silakan duduk, ucap Vida lembut, menunjuk 2 kursi kosong di hadapan mereka. Galang dan Ibu Amanda duduk dengan canggung. Galang mencoba tersenyum sok akrab. Sayang, aku tahu kamu pasti masih mencintaiku. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan. Aku janji akan berubah. Soal kejadian kemarin pagi, itu cuma emosi sesaat. Kak Bara, maafkan saya juga ya. Kita kan keluarga. Bara tidak menjawab. Dia hanya menjentikkan jarinya. 2 orang pelayan pria berseragam hitam keluar dari dapur,
membawa nampan tertutup perak. Galang menelan ludah. Dia membayangkan hidangan lezat seperti steak atau lobster sebagai tanda perdamaian. Perutnya memang sudah keroncongan seharian belum makan nasi. "Mari kita makan dulu sebelum bicara bisnis," kata Baradatar. "Buka penutupnya." Pelayan itu membuka penutup nampan di hadapan Galang dan Ibu Amanda secara bersamaan. Senyum di wajah Galang seketika lenyap, berganti dengan ekspresi jijik dan horor. Di atas piring porselen mahal itu, bukan daging panggang yang tersaji, melainkan nasi basi yang sudah berlendir kekuningan, lengkap dengan tulang-tulang ikan bekas sisa makanan kucing, dan sayur lodeh yang sudah berbusa karena basi. Baunya yang menyengat langsung menusuk hidung, membuat perut mual. "Apa-apaan ini?" teriak Ibu Amanda, menutup hidungnya dengan sapu tangan. "Kau mau meracuni kami?" Vida menatap mertuanya dengan tatapan tajam yang menusuk. "Kenapa, Bu? Bukankah itu makanan yang biasa Ibu berikan padaku setiap hari selama 3 tahun ini?" Ibu bilang, "Makanan sisa masih layak untuk manusia sepertimu, Vida. Jangan manja. Aku hanya menyajikan kembali apa yang Ibu ajarkan padaku. Silakan dinikmati." Wajah Ibu Amanda memerah pada menahan amarah dan malu. Dia baru sadar bahwa ini bukan makan malam perdamaian, ini adalah pengadilan. Galang menggebrak meja, berdiri dengan marah. "Cukup. Jangan main-main, Vida. Mana bagian warisan yang kau janjikan?" Bara tertawa pelan. Tawa yang kering dan mengerikan. "Warisan? Oh, tentu ada. Warisan dosa masa lalu kalian." Bara mengambil sebuah remote kecil dan menekan tombol play. Tiba-tiba, suara rekaman jernih terdengar memenuhi ruangan melalui speaker yang tersembunyi. Suara itu adalah suara Galang dan suara montir bengkel langganannya 5 tahun lalu. "Bos, kabel remnya sudah saya tipiskan. Sekali injak rem mendadak di turunan, pasti putus. Dijamin masuk jurang." "Bagus. Pastikan tidak ada jejak. Kalau dia mati, jalan saya menguasai adiknya makin mulus. Bayaranmu sudah saya transfer." Wajah Galang langsung pucat pasi, seputih kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung bercucuran di dahinya. Kakinya lemas seketika. Itu adalah percakapan yang dia pikir sudah terkubur selamanya. Dia menatap Bara dengan pandangan tidak percaya. "Bagaimana mungkin rekaman itu ada?" "Kamera dashboard mobilku, Galang," jawab Bara seolah membaca pikiran Galang. "Kamera itu punya baterai cadangan dan sistem penyimpanan awan otomatis yang baru aku akses setelah ingatanku pulih." "Kau pikir kau pintar? Kau ceroboh." Galang terduduk kembali di kursinya, tubuhnya gemetar hebat. Tapi kejutan belum selesai. Ibu Amanda, yang mendengar rekaman suara anaknya merencanakan pembunuhan, tiba-tiba memegangi dada kirinya. Matanya melotot, napasnya tersengal-sengal pendek. Wajahnya berubah menjadi biru. Syok yang teramat sangat menghantam jantungnya yang memang sudah lemah. Ditambah rasa lapar, stres seharian, dan ketakutan yang memuncak, tubuh tuanya tidak kuat lagi menahan beban. "Ibu!" Galang berteriak panik melihat ibunya mulai kejang-kejang ringan di kursi. Vida hanya menatap datar, tidak beranjak dari kursinya untuk menolong. Dia teringat saat dia keguguran anak pertamanya, karena disuruh mengangkat galon air oleh Ibu Amanda. Saat itu, Ibu Amanda juga hanya menontonnya kesakitan sambil makan camilan. "Pelayan, panggil Bara tenang. Panggil ambulans. Tapi pastikan ambulans dari rumah sakit daerah yang fasilitasnya paling minim. Kita harus berhemat untuk pengeluaran yang tidak penting." Dua pelayan yang ternyata adalah polisi yang menyamar itu segera bergerak. Bukan untuk memanggil ambulans, tapi untuk memborgol tangan Galang. "Saudara Galang Pratama, Anda kami tangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan dokumen negara," ucap salah satu pelayan sambil memiting tangan Galang ke belakang punggung. Suara klik borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Galang terdengar, seperti musik terindah di telinga Vida. Galang meronta-ronta sambil berteriak memanggil ibunya. Sementara Ibu Amanda yang setengah sadar hanya bisa melihat anaknya diseret pergi dengan pandangan kabur. Makan malam itu berakhir tanpa ada satu suap pun nasi yang tertelan. Namun bagi Vida, rasa kenyang akan keadilan sudah memenuhi seluruh jiwanya. Jebakan makan malam telah tertutup sempurna, mengurung tikus-tikus serakah di dalamnya. Malam itu, suasana di kantor polisi terasa jauh lebih dingin dan mencekam daripada udara malam di luar. Lampu neon putih yang berdengung di langit-langit ruang interogasi menyoroti wajah Galang yang kini tampak kusut dan hancur. Kemeja pestanya yang tadi ia banggakan kini kotor, dan dasinya sudah dilepas paksa. Kedua tangannya masih terborgol di atas meja besi, membatasi setiap gerakannya. Galang duduk dengan bahu merosot,
Tatapannya kosong menatap pantulan dirinya di cermin satu arah di hadapannya. Ia tahu, di balik cermin itu, ada orang-orang yang sedang mengawasinya, menilainya, dan memastikan ia tidak akan pernah melihat cahaya kebebasan lagi dalam waktu dekat. Pintu ruang interogasi terbuka dengan suara berdecit yang menyakitkan telinga. Galang menoleh cepat, berharap melihat pengacaranya, Pak Rusdi, datang menyelamatkannya seperti biasa. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat melihat siapa yang masuk. Bukan pengacara licik itu yang datang, melainkan Vida. Istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang sebentar lagi akan menjadi mantan istrinya, melangkah masuk dengan ketenangan yang luar biasa. Di belakangnya, seorang pengacara muda dari firma hukum ternama membawa tumpukan berkas tebal. Vida mengenakan gamis hitam yang elegan, wajahnya bersih tanpa riasan tebal, namun memancarkan aura kekuatan yang membuat Galang merasa kerdil. Vida sayang. Galang memulainya dengan suara parau, mencoba memainkan kartu lamanya. Tolong aku. Ini salah paham. Polisi-polisi ini gila. Mereka menuduhku mau membunuh Bara. Itu rekaman palsu, Vida. Kamu percaya sama aku, kan? Kita suami istri. Kita harus saling mendukung. Suruh mereka lepaskan aku, nanti kita bicarakan di rumah. Vida menarik kursi di hadapan Galang dan duduk dengan anggun. Ia menatap mata suaminya itu lamat-lamat, mencari sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih tertinggal. Namun, nihil. Yang ia temukan hanyalah rasa muak melihat kepalsuan yang begitu tebal. Vida meletakkan sebuah map merah di atas meja, tepat di depan tangan Galang yang terborgol. Berhenti bersandiwara, Mas. Panggungmu sudah roboh, ucap Vida datar. Tidak ada lagi rumah untuk kita bicara. Rumah itu milikku. Dan soal rekaman itu, tim forensik digital kepolisian sudah memverifikasi keasliannya. Suaramu, niat jahatmu, semuanya asli. Kamu mencoba membunuh kakakku demi harta. Dan ironisnya, harta yang kamu kejar itu bahkan bukan milikmu. Galang menelan ludah, tenggorokannya terasa seperti disumpal pasir. Ia mencoba strategi lain, strategi intimidasi yang dulu selalu berhasil membuat Vida takut. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suamimu. Aku imammu. Kalau aku masuk penjara, siapa yang akan menafkahimu? Siapa yang akan melindungimu? Kamu itu wanita lemah, Vida. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Dan ingat, semua aset kita atas nama aku. Mobil, tabungan, semuanya. Kalau aku jatuh, kamu juga jatuh miskin. Vida tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang mengandung rasa kasihan sekaligus ejekan. Ia membuka map merah itu dan mengeluarkan selembar kertas. Kamu lupa satu hal, Mas. Selama ini kamu mengira aku bodoh karena aku diam. Tapi diamku adalah caraku mengamatimu. Soal aset, mobil mewahmu sudah disita, leasing, kemarin sore karena kamu menunggak cicilan 3 bulan. Tabunganmu sudah dibekukan oleh bank karena indikasi pencucian uang dari perusahaan. Kamu bangkrut, Mas. Kamu tidak punya apa-apa lagi selain hutang. Dan soal nafkah? Vida tertawa kecil, tawa yang terdengar perih. Kamu bahkan tidak pernah memberiku nafkah yang layak. Uang belanja yang kamu berikan selalu kurang, sampai aku harus menjahit baju orang diam-diam untuk makan kita. Jadi, jangan bicara soal menafkahiku. Vida menyodorkan sebuah pulpen ke arah Galang. Tanda tangani ini. Galang melirik kertas itu. Judulnya tertulis besar dan jelas, Surat Gugatan Cerai. Matanya membelalak. Harga dirinya sebagai laki-laki serasa diinjak-injak di lantai kotor ruang interogasi itu. Diceraikan saat berada di penjara adalah penghinaan tertinggi baginya. Aku tidak mau, teriak Galang, mencoba meronta namun borgol menahannya. Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu istriku sampai mati. Kalau kamu tidak tanda tangan sekarang, pengacara saya akan menambahkan tuntutan perdata atas penipuan dalam pernikahan dan kekerasan psikologis yang kamu dan ibumu lakukan selama ini, sela pengacara muda di belakang Vida dengan suara tegas. Hukuman penjara Anda bisa bertambah 5 tahun lagi, dan Anda akan dimiskinkan sampai keturunan-turunan hutang Anda. Pilihan ada di tangan Anda, Pak Galang. Tanda tangan sekarang dan prosesnya cepat, atau kami hancurkan sisa hidup Anda di pengadilan. Galang gemetar. Ia melihat keseriusan di mata pengacara itu, dan ketetapan hati di mata Vida. Ia tersudut. Tidak ada jalan keluar. Dengan tangan gemetar hebat, ia mengambil pulpen itu. Air matanya menetes, bukan karena penyesalan tulus, melainkan karena ia sadar ia telah kalah telak. Ia telah kehilangan mesin ATM hidupnya. Dengan kasar, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai.
Goresan tinta itu menandai berakhirnya ikatan pernikahan mereka, sekaligus runtuhnya ego Galang. "Sudah puas kamu?" bentak Galang setelah melempar pulpen itu. "Sekarang pergi. Aku tidak mau lihat wajahmu lagi." Vida mengambil berkas itu dengan tenang, memasukkannya kembali ke dalam map. Ia berdiri, merapikan gamisnya, lalu menatap Galang untuk terakhir kalinya. Tatapan itu bukan tatapan benci, melainkan tatapan orang asing. "Aku tidak mencari kepuasan, Mas. Aku mencari keadilan. Dan malam ini, aku mendapatkannya. Selamat menikmati hidup barumu di balik jeruji besi. Semoga waktu yang panjang di sana bisa mengajarimu arti kata syukur yang selama ini kamu lupakan." Vida berbalik dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Galang meraung marah, memaki-maki, dan memukul meja besi hingga tangannya memar. Petugas polisi masuk dan menyeret Galang dengan kasar untuk memindahkannya ke sel tahanan umum. Di sel yang sempit, bau, dan penuh sesak dengan penjahat kelas 3 itu, Galang dilempar masuk seperti karung beras. Ia jatuh tersungkur di lantai semen yang dingin. Saat ia mendongak, tatapan liar dari para narapidana lain menyambutnya. Malam itu, Galang menyadari bahwa neraka duniawinya baru saja dimulai. Dia yang terbiasa tidur di kasur empuk dan ruangan ber-AC, kini harus meringkuk di pojok sel, berebut tempat dengan kecoak, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam semalam. Sementara Galang meratapi nasibnya di sel tahanan yang pengap, karma bekerja dengan cara yang lebih sunyi namun tak kalah menyakitkan bagi Ibu Amanda. Setelah serangan jantung ringan dan syok berat di meja makan semalam, ia dilarikan ke rumah sakit daerah sesuai instruksi Bara. Bukan rumah sakit swasta mewah langganannya yang memiliki lobi seperti hotel bintang 5, melainkan rumah sakit umum daerah yang fasilitasnya sangat terbatas dan selalu penuh sesak. Bara benar-benar menepati ucapannya untuk berhemat bagi orang-orang yang tidak pantas mendapatkan kemewahan. Ibu Amanda terbangun di tengah malam dengan rasa pusing yang hebat. Pandangannya kabur. Hidungnya yang terbiasa mencium aroma terapi lavender di kamarnya, kini diserang oleh bau karbol murah yang menyengat, bercampur dengan bau obat-obatan, keringat, dan aroma amis yang samar. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun sisi kiri tubuhnya terasa berat dan mati rasa. Stroke ringan telah melumpuhkan sebagian geraknya. Ia mengerjap-ngerjapkan mata, mencoba mengenali sekelilingnya. Ia tidak berada di kamar VIP yang sunyi. Ia berada di bangsal kelas 3. Ruangan itu besar, tanpa sekat, berisi puluhan tempat tidur besi berkarat yang berjejer rapat seperti ikan sarden. Suara batuk pasien lain, tangisan bayi dari sudut ruangan, dan dengkuran keras silih berganti memecah keheningan malam. Kipas angin di langit-langit berputar pelan dengan suara krek-krek yang mengganggu, nyaris tidak memberikan kesejukan di udara yang panas dan lembab itu. "Suster! Suster! Pindahkan saya!" panggil Ibu Amanda dengan suara parau dan pelat, karena bibirnya yang miring. "Saya tidak mau di sini. Ini tempat orang miskin. Saya punya uang. Panggil anak saya." Seorang perawat paruh baya dengan wajah lelah datang menghampiri. Ia tidak tersenyum ramah seperti perawat di rumah sakit mahal. Ia hanya mengecek infus Ibu Amanda dengan gerakan cepat dan efisien. "Ibu diam sedikit, ya. Pasien lain butuh istirahat. Jangan teriak-teriak. Ini sudah malam," tegur perawat itu ketus. "Kamu tidak tahu siapa saya? Saya ibunya Galang Pratama. Anak saya kaya. Pindahkan saya ke VIP sekarang. Saya bayar tunai," bentak Ibu Amanda, meski suaranya lemah. Perawat itu mendengus sinis. "Bu, yang mengantar ibu ke sini itu polisi. Tidak ada yang menjamin biaya perawatan ibu. Anak ibu ditahan. Kartu asuransi ibu tidak aktif, karena preminya tidak dibayar setahun. Ibu masuk sini lewat jalur pasien terlantar dinas sosial. Jadi syukuri saja ibu masih dapat tempat tidur. Di luar sana banyak yang antre di lorong." Kata-kata perawat itu bagaikan petir di siang bolong. "Pasien terlantar? Dinas sosial?" Ibu Amanda ternganga. Hatinya mencelos. Ia, yang selalu menghina pengemis di lampu merah, kini disamakan dengan mereka. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya tidak mau bekerja sama. Ia terjebak di kasur tipis yang pernya menusuk punggung, sendirian, tanpa daya. Keesokan paginya, saat jam besuk dibuka, Ibu Amanda melihat sosok Vida berjalan memasuki bangsal. Harapan seketika melambung di hatinya. Vida pasti datang untuk menjemputnya. Vida pasti tidak tega membiarkannya di tempat kumuh ini. Bagaimanapun, Vida dulu adalah menantu yang paling patuh. "Vida! Ya ampun, Vida!" seru Ibu Amanda, air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang keriput. "Tolong ibu, nak, bawa ibu pulang. Ibu tidak kuat di sini. Bau, kotor.
Ibu janji akan baik sama kamu. Ibu hilaf, nak. Maafkan ibu. Bayarkan biaya VIP ya, nak. Nanti ibu ganti kalau Galang sudah keluar. Vida berdiri di samping tempat tidur besi itu. Ia tidak menyentuh tangan mertuanya yang terulur memohon. Ia hanya menatap Ibu Amanda dengan pandangan lurus dan tenang. Di tangannya, Vida memegang sebuah tas plastik hitam besar berisi baju-baju lama Ibu Amanda. Galang tidak akan keluar dalam waktu dekat, Bu. Mungkin 10 atau 15 tahun lagi, jawab Vida pelan namun jelas. Dan saya kesini bukan untuk memindahkan ibu ke VIP. Saya kesini untuk mengurus kepindahan ibu ke tempat yang lebih sesuai dengan kondisi ibu sekarang. Wajah Ibu Amanda berubah cerah sesaat. Kemana? Ke rumah kita? Atau ke apartemen? Ke panti sosial Tresna Werda milik pemerintah, jawab Vida. Dunia Ibu Amanda runtuh untuk kedua kalinya. Panti sosial? Tempat penampungan orang-orang jompo yang dibuang keluarganya? Tempat yang dulu pernah ia lewati dengan mobil mewahnya sambil menutup hidung dan berkata, "Lihat itu, tempat sampah masyarakat." Tidak. Kamu bohong. Kamu anak durhaka. Aku tidak mau ke panti jompo. Aku mau pulang. Teriak Ibu Amanda histeris, mencoba melepaskan jarum infusnya. Ibu tidak punya rumah lagi, Bu, potong Vida tegas, suaranya sedikit meninggi untuk menghentikan histeria itu. Rumah itu milik saya. Aset Galang sudah disita negara. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak ada kerabat yang mau menampung ibu karena sifat sombong ibu dulu. Panti sosial adalah satu-satunya tempat yang mau menerima ibu karena rasa kemanusiaan. Harusnya ibu bersyukur. Masih ada atap untuk berteduh dan nasi untuk dimakan, meskipun itu jatah ransum pemerintah. Vida meletakkan tas plastik hitam itu di kaki ranjang. Di dalamnya ada baju-baju bekas yang layak pakai. Saya sudah mengurus administrasinya. Ambulans panti akan menjemput ibu siang ini. Di sana ibu akan belajar mandiri. Tidak ada pembantu yang bisa ibu bentak. Tidak ada makanan mewah yang bisa ibu buang. Ibu akan hidup setara dengan orang lain yang dulu ibu hina. Anggap saja ini pesantren kilat untuk sisa umur ibu, supaya ibu punya waktu bertaubat. Tapi Vida, ibu sakit, ibu lumpuh sebelah. Siapa yang akan mengurus ibu? Rintih Ibu Amanda, suaranya mengecil menjadi bisikan putus asa. Para perawat panti akan membantu, tapi selebihnya ibu harus berusaha sendiri. Dulu saat saya sakit demam tinggi dan pendarahan, ibu menyuruh saya mengepel lantai. Ingat? Saya bisa bertahan. Saya yakin ibu juga kuat. Vida membalikkan badan, tidak ingin berlama-lama melihat pemandangan menyedihkan itu. Hatinya sakit, tapi akal sehatnya mengatakan bahwa ini adalah pelajaran yang harus diterima mertuanya. Kejahatan yang ditanam bertahun-tahun kini menuai badai. Tunggu. Vida. Jangan tinggalkan ibu. Vida. Teriakan Ibu Amanda menggema di bangsal yang ramai itu, namun tidak ada satupun pasien lain yang peduli. Mereka semua sibuk dengan penderitaan masing-masing. Vida terus berjalan keluar, langkahnya mantap meninggalkan masa lalu yang kelam. Di belakangnya, Ibu Amanda tertinggal sendirian, menangis meraung-raung di atas kasur apek, menyadari bahwa mulai hari ini, dia bukan lagi nyonya besar. Dia hanyalah salah satu dari ribuan lansia terlantar yang menunggu sisa waktu dalam penyesalan yang terlambat. Karma telah datang, dan ia tidak datang sebagai tamu, melainkan sebagai penghuni tetap dalam sisa hidup Ibu Amanda. 3 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Namun bagi Galang, waktu terasa berjalan sangat lambat, seolah merayap menyiksa setiap detiknya di balik jeruji besi tahanan sementara. Hari ini adalah hari penentuan. Hari di mana Palu Hakim akan menentukan nasibnya untuk belasan tahun ke depan. Ruang sidang utama pengadilan negeri dipenuhi oleh pengunjung. Kasus ini telah menarik perhatian publik, bukan hanya karena skandal percobaan pembunuhan yang melibatkan orang kaya baru, tetapi juga karena viralnya video kekejaman Ibu Amanda di media sosial. Wartawan berdesakan di pintu masuk, kamera mereka siap menangkap momen jatuhnya seorang pria yang dulu begitu sombong. Galang duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk. Tubuhnya jauh lebih kurus dibandingkan saat dia ditangkap. Rambutnya dicukur pendek ala narapidana, dan wajahnya kusam tanpa perawatan. Dia mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan, sebuah pemandangan yang kontras dengan jas mahal yang biasa dia banggakan. Di kursi pengunjung baris depan, Vida duduk dengan tenang di samping bara. Vida mengenakan busana muslim berwarna biru laut yang santun, wajahnya memancarkan ketabahan yang luar biasa. Dia tidak menatap Galang dengan kebencian, melainkan dengan tatapan dingin yang sulit diartikan. Sidang berjalan alot. Jaksa penuntut umum memaparkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Rekaman suara dari dashcam mobil bara, kesaksian montir bengkel yang telah diringkus polisi dan mengaku dibayar Galang,
serta bukti transfer uang dari rekening rahasia Galang ke rekening si pembunuh bayaran. Pengacara publik yang mendampingi Galang, karena dia tidak mampu lagi menyewa pengacara swasta, hanya bisa memberikan pembelaan yang lemah, memohon keringanan hukuman dengan alasan Galang adalah tulang punggung keluarga. Namun, kejutan terbesar dalam sidang itu bukanlah vonis hakim, melainkan sebuah fakta baru yang terungkap saat sesi tanya jawab antara pengacara Vida dan Galang. Saat itu, Galang yang sudah terpojok mencoba membela diri dengan argumen emosional, berusaha memosisikan dirinya sebagai korban keadaan. "Saya melakukan itu semua demi Vida," seru Galang dengan suara bergetar, mencoba menarik simpati hakim. "Saya ingin membahagiakan istri saya. Vida itu anak yatim piatu yang miskin saat saya nikahi. Dia tidak punya apa-apa. Saya yang mengangkat derajatnya. Saya yang memberinya rumah mewah. Saya yang memberinya kehidupan layak. Apakah salah seorang suami ingin mengamankan masa depan dengan cara yang sedikit nekat? Saya hilaf, tapi niat saya adalah untuk kemapanan kami berdua." Mendengar ocehan Galang itu, Bara yang duduk di samping Vida hanya tersenyum miring. Vida kemudian meminta izin kepada hakim untuk bicara. Dia berdiri tegak di podium saksi, menatap langsung ke mata Galang yang berkaca-kaca penuh kepalsuan. "Saudara terdakwa mengatakan bahwa dia mengangkat derajat saya dari kemiskinan," ucap Vida tenang, suaranya menggema di ruang sidang yang hening. "Tapi ada satu hal yang tidak pernah saudara ketahui selama pernikahan kita. Sebuah rahasia yang saya dan mendiang orang tua saya jaga rapat-rapat." Vida memberi kode pada pengacaranya. Sang pengacara kemudian mengeluarkan sebuah dokumen tebal dan meletakkannya di meja hakim. Dokumen itu adalah surat wasiat asli dari ayah Vida dan Bara. "Mas Galang," lanjut Vida, "kamu selalu berpikir bahwa aku adalah gadis desa miskin yang beruntung dinikahi oleh pria kota sepertimu. Kamu berpikir rumah yang kita tempati itu adalah satu-satunya harta peninggalan orang tuaku. Kamu salah besar. Rumah itu hanyalah aset terkecil, tidak lebih dari rumah persinggahan bagi keluarga kami dulu." Galang mengerutkan kening, bingung. "Apa maksudmu?" "Orang tuaku adalah pemilik mayoritas saham dari perusahaan tambang batu bara yang dikelola oleh pihak ketiga sejak mereka meninggal. Nilai aset yang mereka wariskan untukku dan Kak Bara bukan hanya miliaran, tapi triliunan rupiah. Selama ini, aku sengaja hidup sederhana. Aku sengaja tidak menunjukkan siapa aku sebenarnya. Itu adalah amanat ayah. Beliau ingin aku menemukan laki-laki yang tulus mencintaiku karena pribadiku, bukan karena hartaku. Jadi, aku menyamar menjadi wanita biasa, hidup hemat, dan menyembunyikan identitasku di balik kesederhanaan." Ruang sidang gempar. Suara bisik-bisik pengunjung terdengar riuh seperti lebah. Wartawan sibuk mencatat fakta mengejutkan ini. Galang ternganga lebar, matanya hampir keluar dari kelopaknya. Rahangnya jatuh seolah engselnya lepas. Vida melanjutkan dengan nada yang semakin menekan, "Semua fasilitas mewah yang kamu nikmati selama 3 tahun ini, mobil sportmu, jam tanganmu, liburan kita ke luar negeri. Kamu pikir itu hasil kerjamu sebagai manajer pemasaran? Gajimu tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidupmu, Mas. Itu semua dibayar menggunakan dividen bulananku yang diam-diam aku alirkan ke rekening rumah tangga kita tanpa kamu sadari. Aku yang membuatmu terlihat kaya, bukan sebaliknya." Galang merasa seperti disambar petir di siang bolong. Tubuhnya gemetar hebat. Kali ini bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang teramat dalam. Dia menyadari betapa bodohnya dirinya. Dia telah membuang berlian demi mengejar batu kerikil. Selama ini dia tidur di samping wanita yang memiliki kekayaan yang bisa membelinya 10 kali lipat. Namun dia justru menyia-nyiakannya, menyiksanya, dan bahkan mencoba membunuh kakaknya demi menguasai rumah tua yang nilainya tidak seberapa dibandingkan harta Vida yang sesungguhnya. "Jika saja kamu tulus, Mas," suara Vida bergetar menahan tangis, bukan tangis sedih, tapi tangis kekecewaan. "Jika saja kamu memperlakukanku dengan baik, kamu tidak perlu mencuri. Kamu tidak perlu membunuh. Semua itu akan menjadi milikmu juga sebagai suamiku. Tapi keserakahan telah membutakan matamu. Kamu gagal dalam ujian terpenting dalam hidupmu." Galang meraung. Dia menangis histeris di kursi terdakwa, memukul-mukul kepalanya sendiri. Penyesalan itu begitu menyakitkan, menusuk ulu hatinya. Dia merasa menjadi manusia paling bodoh di dunia. Dia telah memiliki segalanya dalam genggaman, namun dia hancurkan sendiri karena sifat rakusnya. Hakim mengetuk palu untuk menenangkan sidang. Setelah membacakan pertimbangan yang memberatkan, termasuk niat jahat rencana dan tidak adanya rasa syukur, hakim menjatuhkan vonis maksimal. Menyatakan terdakwa Galang Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun.
Ketukan palu vonis itu berbunyi dok-dok-dok, menutup nasib Galang. Dia lemas, merosot dari kursinya. Petugas kejaksaan segera menyeretnya keluar. Galang berteriak memanggil nama Vida, memohon ampun, berjanji akan menjadi budak Vida seumur hidup asal dimaafkan. Tapi Vida tidak menoleh. Dia berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak, didampingi Bara yang setia melindunginya. Misteri terakhir telah terungkap, dan kebenaran telah membebaskan Vida dari belenggu masa lalu sepenuhnya. Galang tidak hanya kehilangan kebebasannya, dia kehilangan kesempatan emas yang tidak akan pernah datang 2 kali seumur hidupnya. 1 tahun kemudian, matahari pagi bersinar cerah, menyusup lewat celah dedaunan pohon mangga yang rimbun di halaman rumah Vida. Rumah itu kini tampak jauh berbeda. Pagar tinggi yang dulu terasa mengintimidasi kini telah dicat ulang dengan warna putih gading yang ramah. Di halaman depan, tidak ada lagi mobil mewah Galang yang dipamerkan dengan sombong. Gantinya, halaman itu dipenuhi oleh pot-pot bunga yang tertata rapi dan sebuah ayunan kayu yang nyaman. Plang kecil di depan gerbang bertuliskan, Rumah Singgah Kasih Bunda, Yayasan Vida Bara. Vida memutuskan untuk tidak menjual rumah penuh kenangan pahit itu. Sebaliknya, dia mengubahnya menjadi sesuatu yang indah. Dia merenovasi rumah warisan orang tuanya menjadi rumah singgah bagi anak-anak yatim piatu dan korban kekerasan dalam rumah tangga. Vida ingin mengubah energi negatif di rumah ini menjadi ladang pahala. Pagi itu, Vida sedang sibuk di taman, menyirami bunga mawar yang sedang mekar. Dia mengenakan gamis berwarna pastel yang cerah, wajahnya terlihat lebih segar dan muda. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya. Pipinya merona sehat. Senyumnya merekah saat melihat 2 orang anak asuhnya berlarian mengejar kupu-kupu. Dia bahagia. Kebahagiaan yang murni, yang lahir dari kebebasan dan kebermanfaatan hidup. Di teras, Bara duduk menikmati kopi sambil membaca koran. Dia masih menjadi pelindung setia adiknya, namun kini dia tidak perlu lagi bersembunyi. Bisnis logistiknya semakin sukses, dan dia sering menyisihkan waktunya untuk membantu Vida mengelola yayasan. Hubungan kakak beradik itu semakin erat, saling menguatkan satu sama lain. "Dek, ada surat dari pengadilan agama," kata Bara, meletakkan koran. "Akta ceraimu sudah resmi keluar sepenuhnya. Kamu sekarang wanita bebas, secara hukum dan agama." Vida menghentikan aktivitasnya sejenak, lalu tersenyum lega. "Alhamdulillah. Akhirnya rantai itu putus juga, Bang." Sementara Vida menikmati kedamaian di rumahnya, nasib berbeda dialami oleh 2 orang yang dulu menyengsarakannya. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat di pinggiran kota, Galang sedang menjalani rutinitas paginya yang menyiksa. Dia bukan lagi Galang yang necis. Kulitnya menghitam karena sering dijemur saat kerja paksa membersihkan lapangan. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol. Di penjara, dia menjadi sasaran empuk narapidana lain yang membenci kasusnya. Kasus suami yang mencoba membunuh ipar demi harta dianggap sangat hina di kalangan penjahat sekalipun. Galang duduk di pojok sel, memegang piring seng berisi nasi cadong yang keras dan sayur nangka yang hambar. Dia menatap makanan itu dengan tatapan nanar. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat Vida memasakkan rendang daging yang empuk untuknya, yang dulu sering dia cela sebagai masakan kampungan. Air matanya menetes jatuh ke piring. Dia merindukan Vida. Bukan hanya merindukan hartanya, tapi dia merindukan ketulusan wanita itu. Di penjara yang keras ini, tidak ada satu orang pun yang tulus padanya. Semua orang ingin memangsanya. Penyesalan adalah teman tidurnya setiap malam, menghantuinya dengan bayangan, seandainya, yang tak berujung. Jauh dari penjara, di sebuah panti sosial Tresna Werda milik pemerintah, Ibu Amanda duduk sendirian di kursi roda di beranda belakang. Dia menatap kosong ke arah tembok kusam yang membatasi panti itu dengan dunia luar. Kondisinya semakin memburuk. Serangan stroke kedua membuatnya sulit bicara dengan jelas. Tidak ada lagi perhiasan emas yang menggelayut di lehernya, tidak ada lagi tas bermerek. Dia hanya mengenakan daster batik lusuh pemberian panti. Teman-teman sesama penghuni panti sedang berkumpul menonton televisi di ruang tengah, tertawa bersama. Tapi Ibu Amanda tidak pernah mau bergabung. Kesombongannya di masa lalu membuatnya sulit diterima oleh lansia lain. Dia terisolasi dalam kesepiannya sendiri. Di tangannya yang keriput dan gemetar, dia memegang erat selembar foto kumal. Itu adalah foto pernikahannya. Foto saat dia berdiri gagah di samping mendiang suaminya, saat dia masih muda dan kaya. Sesekali, dia bergumam memanggil nama Galang, berharap anak kesayangannya itu datang menjemput dengan mobil mewah. Namun, setiap kali pintu gerbang panti terbuka, yang datang hanyalah petugas kebersihan atau pengantar sayur. Tidak ada Galang. Tidak ada Vida. Dia benar-benar dilupakan.
Hari-harinya hanya diisi dengan menunggu kematian yang terasa lambat datangnya, memberinya waktu yang sangat panjang untuk merenungi setiap dosa yang pernah dia perbuat pada menantunya. Karma telah menempatkannya di posisi terendah, memaksanya merasakan menjadi orang yang tidak berdaya, persis seperti yang dulu dia lakukan pada Vida. Kembali ke rumah singgah, matahari mulai condong ke barat. Jam dinding menunjukkan pukul 5 sore. Vida berjalan menuju gerbang depan untuk menutupnya. Gerakan tangannya mengingatkannya pada kejadian 1 tahun lalu, saat jam 5 pagi dia ketakutan setengah mati mendengar gedoran palu galang. Kini, di jam yang sama namun dalam suasana yang berbeda, Vida menutup gerbang itu dengan perasaan damai. Dia melihat kejalanan kompleks yang tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengejar. Dia menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan bunga sedap malam yang mulai merebak. "Vida," panggil Bara dari teras. "Ayo masuk, kita makan malam. Anak-anak sudah menunggu. Hari ini menunya opor ayam kesukaanmu." Vida menoleh dan tersenyum lebar. "Iya, Bang, aku datang." Dia menutup gerbang besi itu dengan bunyi klik yang mantap. Kali ini, kunci itu diputar bukan untuk menahan musuh di luar, melainkan untuk menjaga kebahagiaan yang ada di dalam. Vida melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat, meninggalkan kisah kelamnya di luar pagar, menyambut masa depan yang cerah dengan hati yang lapang. Dendam telah terbalas dengan cara yang paling elegan, dengan menjadi bahagia dan sukses tanpa mereka. Ses 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 tanpa